Putir. Iya, oke. Baik, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Mabadu. Ujian hari ini kita buka dengan melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Apakah Pak Nuriana sudah siap diuji? Ya, Bismillah sudah siap, Pak. Oke, sudah siap diuji. Ada 3 tahapan ujian. Yang pertama, uji praktik mengajar PJBL. Yang kedua, uji pengetahuan. Dan tahap ketiga, uji baca tulis Al-Quran. Kita mulai dengan praktik mengajar PJBL. Langsung ke intinya saja dalam waktu kurang lebih 20 menit. Silakan. Baik, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Adik, warahmatullahi halo semua, wabarakatuh. adik-adik. Eh, Hari ini kita akan mulai pertemuan dan eh, Pak Guru akan menyampaikan beberapa materi kita, yaitu tentang adik-adik pernah dalam keseharian melakukan aktivitas. Nah, pada saat mulai aktivitas, adik-adik berdoa atau mengucapkan apa hal-hal yang seperti apa? Kayak seperti mau ke sekolah, diantar sama mama atau papa, naik kendaraan itu mengucapkan apa? Ya, Bismillahirrohmanirrohim. Ya, betul sekali. Ya, betul ada yang berdoa. Nah, adik-adik, hari ini materi yang Pak Guru akan sampaikan yaitu tentang kalimat taibah, yaitu basmalah dan hamdalah. Ya, kalau basmalah berarti Bismillahirrohmanirrohim. Hamdalah, Alhamdulillahirobbil alamin. Nah, langsung saja ya adik-adik, ini poin-poinnya. Ada beberapa poin penting yang akan Pak Guru sampaikan. Yang pertama, dalam keseharian kita, yaitu kita membaca basmalah dan hamdalah dalam aktivitas sehari-hari. Ya, jadi kalau misalnya adik-adik melakukan aktivitas, ya, misalnya apa, adik-adik eh, makan. Nah, siapa yang sudah tahu doa makan di sini? Ini sudah tahu doa makan belum? Nah, kalau belum tahu doa makan, bagaimana kita membacanya? Nah, Bismillahirrohmanirrohim. Benar sekali adik-adik. Jadi kalau Bismillahirrohmanirrohim, kemudian ketika sudah selesai makan, mengucapkan apa? Alhamdulillahirobbil alamin. Masya Allah. Ya, seperti itu ya. Apalagi eh, adik-adik dalam kesehariannya, kalau pulang dari sekolah, biasa adik-adik lakukan apa? Oh, bermain HP. Ya, ada yang bermain. Nah, kalau bermain HP, main apa itu? Main game ya. Nah, jika adik-adik bermain game, sudah bermain game, kalau main game itu baca Bismillah juga ya, membaca Bismillah. Oh, ada yang tidak baca Bismillah main game. Oh, ternyata ada temannya ya. Kalau main game gimana? Ternyata ketika main game suka berkata kasar. Astagfirullahaladzim. Nah, di sini kita harus menerapkan dalam kehidupan kita bahwasanya basmalah, hamdalah itu harus tetap melekat pada aktivitas kita ya, adik-adik ya. Misalnya main game, tidak perlu adik-adik sampai kalau kalah
marah-marah dan mengucapkan kalimat yang tidak baik, tetapi diganti dengan kalimat-kalimat yang baik seperti hamdalah, alhamdulillahirobbilalamin sudah bermain game hari ini. Bismillah, hari ini mau main game. Ya, seperti itu ya. Dan eh, adik-adik, kalau kalah gimana? Kalau kalah istighfar astagfirullah ya. Intinya bagaimana kita semua eh, menanamkan di dalam kehidupan kita tentang kalimat thayyibah ya. Sekarang adik-adik semuanya eh, ada tugas dari Pak Guru, yaitu Pak Guru akan membuat sebuah gambar ya adik-adik diikut. Nanti gambar ini akan menyesuaikan dengan artinya ya. Oke, nanti dipilih ya. Ini basmalah Bismillahirrohmanirrohim artinya apa? Dan hamdalah alhamdulillahirobbil alamin artinya apa? Ya. Oke, bisa ya. Oke, kita mulai saja ya. Nah, sudah? Oke, baik. Ya. Jadi Bismillahirrohmanirrohim artinya dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Alhamdulillahirobbilalamin. Segala puji bagi Allah. Ya, betul sekali. Pintar ya. Ini Pak Guru kasih nilai 100, 100. Ya, Alhamdulillah. Nah, setelah dari tugas yang Pak Guru berikan, adik-adik bisa menyimpulkan bagaimana kalimat thayyibah yang kita baca sehari-hari ini bisa diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari ya. Ada yang bisa? Coba Pak Guru mau dengar. Oke. Ya, melakukan aktivitas dibarengi dengan ya, betul, dibarengi dengan kalimat thayyibah, memulai aktivitas dan selesai aktivitas. Ya. Jadi kalau misalnya adik-adik di rumah, di kompleks atau di sekolah ada teman-teman yang berkata yang tidak baik, daripada mendapatkan dosa dari kalimatnya, mendingan adik-adik diganti dengan kalimat yang baik ya, seperti hamdalah, basmalah, atau bisa juga istighfar ya, adik-adik. Seperti itu. Nah, eh, apakah adik-adik sudah menerapkan dalam kehidupan sehari-hari? Ya, gimana? Bagaimana kalau kita menerapkan dalam kehidupan sehari-hari? Oh, jadi ketika ada teman yang berkata kasar, ditegur, oh disampaikan dengan baik, bahwasanya itu kalimat yang tidak baik kalau menggunakan kata kasar ya. Jadi mencontohkan dengan kalimat yang baik yang diajarkan oleh Nabi ya, seperti itu. Betul sekali. Nah, apalagi kan di era modern ini, adik-adik tahu toh, ini adik-adik sering nonton TikTok, nah, tidak diawasi atau ada yang diawasi sama orang tua. Nah, itu kan nanti ada konten-konten yang mungkin adik-adik ikut, kalimat-kalimat yang tidak baik ya. Makanya dari itu, Pak Guru sampaikan, jika ada hal-hal yang buruk, tidak usah kita ikuti ya. Kita ganti dengan kalimat-kalimat yang baik di dalam kehidupan sehari-hari. Seperti itu ya. Nah, jadi
Apa yang harus kita lakukan setelah itu? Ya, tetap kita harus menanamkan ini. Kita tidak boleh sampai lalai dan kita tidak boleh eh, sampai terlena dengan perkembangan zaman saat ini ya. Jadi jangan sampai, karena teman-temannya menggunakan kata-kata yang tidak baik, kita juga sudah ikut-ikutan. Nah, nggak boleh ya. Jadi kita tentunya harus memberikan yang terbaik untuk diri kita ya. Terima kasih adik-adik semuanya. Eh, Sampai di sini ada pertanyaan? Ya, pertanyaannya apa? Bagaimana kalau Bismillahirrahmanirrahim di dalam WC? Ah, ya ada batasannya ya. Jadi kita ada adik-adik membaca kalimat basmalah dan hamdalah itu ada hukum-hukumnya juga ya. Di mana kita membacanya itu kalau ke dalam kamar mandi itu di luar ya. Kalau di dalam kita tidak berkata-kata seperti itu ya. Lebih baik tidak berkata-kata ketika di dalam kamar mandi ya. Nanti sudah keluar dari kamar mandi atau toilet, kita mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Seperti itu ya. Oke, ya ada adab-adabnya ya adik-adik ya. Kalau masuk masuk WC, kaki kiri, keluar kaki kanan. Ya, seperti itulah contohnya. Mengerti ya? Terima kasih adik-adik yang sudah bertanya. Eh, Bagaimana untuk penjelasan pembelajaran Pak Guru hari ini? Senang? Ya, senang ya. Oke, adik-adik bisa menyimpulkan dari hasil pembelajaran Pak Guru hari ini? Ya, apa? Ya, berkata yang baik dalam kehidupan sehari-hari dan mengamalkan, ya, dan mengamalkannya. Wah, bagus sekali. Terima kasih ya. Nah, pesan Pak Guru kita harus tetap menerapkan itu semua dalam keseharian kita. Terima kasih. Begitu dari Pak Guru. Insya Allah kita ketemu lagi. Baik, Pak Guru tutup dengan takbiratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Ya, oke, terima kasih. Nurian, pertama sudah selesai. Kita masuki tahap kedua, yaitu uji pengetahuan. Yang pertama, Ibu Nuriana, Anda sebagai guru dan sekarang harus lebih meningkat lagi sebagai guru yang lebih profesional. Sekarang mau ingin tanyakan, kira-kira indikator daripada guru profesional kira-kira seperti apa? Silakan Pak Nuriana menjawab pertanyaan itu. Baik Pak, terima kasih. Saya akan menjawab dengan semampu dan sebisa saya. Jadi indikator dari diri saya sebagai seorang guru untuk mengajar terlepas dari eh, tujuan pembelajaran dan contoh dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya karena saya mengajar pada siswa yang kelas rendah 1, 2, 3, mereka itu peserta didik pasti selalu menirukan atau mengikuti apa yang guru sampaikan dan lakukan. Maka dari itu saya selalu menekankan diri saya agar selalu melakukan perbuatan yang baik atau contoh-contoh yang baik di hadapan peserta didik.
dan mencontohkannya itu bukan hanya dalam pembelajaran dalam ruangan belajar saja, tetapi saya mencontohkan setelah belajar, jam istirahat, bagaimana seorang guru di luar, bahkan di luar jam eh, pelajaran pun saya memberikan contoh, karena contoh itu yang paling utama. Misalnya karena materi saya misalnya Bismillahirrahmanirrahim dan Alhamdulillahirrahmanirrahim menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Saya ketika menulis di papan itu saya mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Artinya saya mencoba untuk mendengarkan kepada siswa. Maka siswa itu akan eh, merasa, wah seperti ini ya materinya. Jadi langsung tersampaikan secara langsung. Seperti itu Pak, kalau dari saya. Iya, oke. Kalau eh, dengar apa yang disampaikan oleh Pak Nuriana terkait dengan pembelajaran tadi sebagai bukti daripada profesionalisasi guru. Kira-kira memang benar dalam pembelajaran itu kita harus mendekati peserta didik. Dengan pendekatan terhadap mereka akan terjadi interaksi yang baik antara guru dengan peserta didik. Mereka tidak merasa istilahnya inilah ayah saya, inilah ibu saya, hingga kekeluargaan itu tercipta dengan baik. Kira-kira dalam teori belajar itu teorinya siapa kira-kira kalau menggunakan hal-hal yang seperti disampaikan oleh Pak Nudiana tadi? Pendekat itu lebih ke pendekatan Pak ya. Kalau Iya, sepemahaman saya Pak itu masuk di behavioristik Pak. Jadi itu teori, itu ya. teori behavioristik atau teori humanistik. Ah, eh, ya karena ini mungkin sering tertukar Pak kalimatnya. Jadi ya humanistik, Iya, humanistik. Ya, humanistik iya, karena ada rasa iya, kemanusiaan iya. yang muncul dari seorang guru. Ya, karena kadang-kadang guru itu ya melihat mungkin dia lebih tua sehingga anak itu dipandang seseorang yang di bawah dari dia. Tapi kalau seorang guru memahami teori humanistis itu tidak akan ada terjadi eh, kesenjangan antara peserta didik dengan peserta didik yang sama-sama berbeda dengan guru itu sendiri. Karena boleh jadi ada guru yang saling membeda-bedakan anak-anak di kelas. Ya, dia tidak melihat, "Oh, ini kelas satu." Padahal di kelas 1A ini misalnya mereka itu berbeda-beda. Misalnya ada yang siswa cerdas, ada yang di tengah-tengah tidak cerdas dan juga tidak bodoh. Tapi ada juga siswa yang lamban. Ya, ketika guru menyampaikan katakanlah hanya mengucap ucapan basmalah saja atau doa-doa itu, ada peserta didik yang lambat, ada yang cepat, ada yang kreatif, ada yang dengan suara bagus, ada juga yang tidak. Nah, di dalam proses pembelajaran itu guru harus menggunakan teori-teori kemanusiaan. Jadi kita hormati dia, kita berikan sesuatu yang sehingga anak itu bisa terasa dia belajar dan tidak merasa tersinggung. Karena faktor kejiwaan itu mempengaruhi juga proses pembelajaran. Misalnya kalau anak yang pintar dibiarkan kepintarannya dan dia mulai mengukur dirinya lebih daripada yang lain, boleh jadi bisa mempunyai pengaruh negatif kepada anak yang di bawah yang pola belajarnya itu yang rendah. Padahal itulah tugas guru. Jadi harus punya teori Hmm. humanistis sehingga kita bisa memanusiakan manusia.
Anak itu harus kita didik, anak itu harus kita berikan sama dengan anak-anak yang lain. Sehingga satu kelas itu memang klasikal, semuanya bisa berjalan dengan baik, hasilnya juga memuaskan untuk pencapaian tujuan pembelajaran. Karena itu teori-teori yang harus diketahui oleh guru. Walaupun banyak teori itu bukan hanya empat, bukan hanya behavioristik saja, bukan hanya kognitif saja, bukan hanya humanistis saja, konstruktif saja, tapi banyak masalah yang berkaitan dengan teori-teori belajar. Oke, sekarang Pak Nurjana, Ya, baik, Pak. dalam proses pembelajaran sekarang ini kan guru itu harus siap membuat modul-modul ajar. Coba kalau Anda membuat modul ajar seperti apa modul ajar yang dibuat? Baik, Pak. Eh, ya, untuk modul ajar sendiri saya biasa selalu menekankan pada eh, dibarengi dengan media, Pak, media teknologi. Jadi misalnya eh, dilengkapi dengan PowerPoint beserta LCD seperti itu. Kemudian anak-anak karena saya mengajar di kelas rendah kelas 1, 2, dan 3, jadi sangat diperlukan eh, media pembelajaran, Pak, yang relevan dengan teknologi saat ini. Dan Alhamdulillah di sekolah juga ada LCD, ada papan papan yang sudah ada teknologinya, Pak, papan eh, teknologi. Jadi saya menggunakan itu untuk belajar. Tapi kalau eh, misalnya anak-anak masih kelas 1, kelas 2 itu kan belum terlalu apa menulis. Jadi saya barengi dengan biasa ada tambahannya berupa eh, gambar-gambar seperti itu dan mereka mengerjakannya secara berkelompok. Misalnya kalau saya eh, huruf hijaiyah, kalau kelas 1 itu biasa mewarnai. Kalau untuk kelas 2 biasa itu Asmaul Husna, kaligrafi seperti itu, Pak. Dan kelas 3 itu eh, ayat-ayat suci Al-Quran itu biasa ditulis juga seperti itu. Jadi ada selain media ada juga eh, apa perangkat yang lain untuk peserta didik. Seperti itu, Pak. Iya, oke. Jadi ya pastikan orang guru itu harus punya model-model yang membangkitkan dia bisa kerja. Ya, termasuk dalam hal membuat modul-modul ajar itu. Sesungguhnya biar tanpa ada modul kita bisa mengajarkan sesuatu. Tapi dengan adanya modul itu paling tidak kita mensistematisasi cara kita memberikan ilmu kepada seseorang. Nah, misalnya kita mengharapkan anak-anak itu cepat menerima hasil apa yang disampaikan oleh guru. Oke, kita bikinkan video-video, kita bikinkan LCD-nya, LCD itu hadir, lalu mereka berikan materinya, sehingga mereka lebih cepat memahaminya, lebih cepat daya serapnya itu. Dan itulah pentingnya guru harus menjadi seorang yang lebih profesional. Ya, termasuk mengatur pengelolaan kelas, termasuk di dalam hal menyusun LKPP-nya, menyusun asesmennya, dan terutama juga dalam pemahaman yang bermakna karena ya guru harus punya alasan memahami sesuatu yang diajarkan itu. Tadi misalnya belajarkan tentang basmalah atau doa, itu harus dipahami makna daripada pembelajaran itu. Artinya doa ini sangat penting. Tanpa ada doa, ya kita
seolah-olah memisahkan diri dengan Allah. Padahal hubungan dengan Allah itu ya minimal harus dengan doa. Dan antara manusia dengan manusia itu juga harus berdoa. Karena itulah situasi pembelajaran yang perlu dibutuhkan oleh seorang guru yang profesional. Oke, berikut Pak eh, Nuriana, ini kan masih ada tuntutan bagi seorang guru itu mampu dia bisa membuat modul project atau modul P5 PPRA. Kira-kira bagaimana tanggapan Anda terhadap modul project itu? Ya, baik. Untuk modul Project P5 itu sendiri sesuai dengan yang kita ketahui bahwasanya pemerintah membuat aturan di mana kita sebagai seorang guru juga harus mengikuti aturan tersebut yang berkaitan dengan P5. Nah, untuk modul itu sendiri kalau saya di sekolah itu membuat modul berdasarkan materi dan tentunya eh, modul tersebut harus berkaitan dengan eh, Pancasila, Pak. Jadi prosesnya itu yaitu dengan membuat modul yang berkaitan dengan Pancasila, berkaitan dengan budi pekerti, kaitan dengan kehidupan sehari-hari yang baik. Nah, dan tentunya itu eh, sangat diperlukan dan sangat sangat dibutuhkan di era saat ini. Apalagi itu pembentukan akhlak serta karakter peserta didik biar ke depannya untuk masa depannya menjadi generasi lebih baik karena eh, akhlak sudah terbentuk dan berjalan dengan lancar. Seperti itu, Pak. Ya, oke. Jadi modul project itu ya harus juga berbaur dengan Anda katakan tadi, yakni profil pelajar Pancasilanya atau profil pelajar rahmatan lil alamin. Jadi mereka harus beriman pada Tuhan, pada Allah. Mereka juga harus berdedikasi, mereka harus berinovasi, mereka harus mandiri, harus gotong royong, mereka bisa taadu, mereka bisa ya bermusyawarah, mereka bisa sampai semuanya. Maka itulah tugas Anda sebagai guru. Nah, di modul ajar dengan modul project itu apakah ada perbedaannya di situ, Pak Nuriana? Oh iya, ada Apakah Pak. ya oke, kira-kira apa bedanya itu kalau modul ajar dengan modul project? Ya, kalau modul ajar sendiri Pak itu lebih menekankan hanya kepada materi materi pembelajaran yang ada. Kalau eh, modul P5 itu berkaitan dengan P5 itu sendiri Pak. Misalnya tentang eh, kalau di kelas, kalau guru kelas, misalnya mereka membuat apa sebuah karya seperti itu Pak, membuat eh, karya dan membuat semacam wirausaha, ada yang membuat mengenal budaya seperti itu. Itu kalau yang di kelas. Kalau yang di untuk pelajaran agama itu dia lebih menekankan pada pembentukan akhlak, karakter serta perkembangan peserta didik itu sendiri. Seperti itu, Pak. Ya, oke. Jadi kalau pada modul ajar, ya itu pembentukan alatnya, karakternya, pola pikirnya, artinya kembali kepada tiga ranah yang harus Ya, berubah dalam pada setiap ini. Yang pertama itu ranah kognitif. ya, Ranah itu. kognitif itu ranah yang berkaitan dengan asa pikiran. Artinya
kepala ini harus punya isi. Nah, itu salah satu isi daripada modul ajar. Yang kedua itu ranah afektif. Kalbunya itu, hatinya juga itu harus tahu menyikapi sesuatu. Karena itulah materi-materinya harus bersentuhan dengan sikap, bersentuhan dengan apa yang harus dia sikapi, apa itu menerima, menyadari apa yang sesungguhnya dia pelajari. Dan yang berikut itu adalah psikomotorik. Psikomotorik itu amalia. Jadi amal itu berkaitan dengan gerakan semua badan. Dan inilah anggota-anggota tubuh kita itu kan harus bergerak. Dan ini yang kalau di modul ajar kita harus menjadi urutan pertama. Itulah yang menjadi hal yang penting. Tapi dalam modul project itu sesungguhnya adalah karya-karya yang produktif yang bisa mengakibatkan anak-anak itu dia bisa berbuat sesuatu dan sesuatu itu paling tidak meningkatkan kewirausahaannya. Jadi ada hal-hal yang membuat dia lebih semangat, membuat dia lebih bekerja untuk kepentingan ekonomi misalnya atau produk-produknya. Ya misalnya sekarang ini kan misalnya ada kegiatan-kegiatan yang mana kegiatan itu melibatkan guru yang lain, melibatkan stakeholder yang lainnya, melibatkan siswa bekerja. Misalnya saja membuat bahan-bahan atau sampah-sampah yang tak berguna didaur ulang, berarti menunjukkan bahwa mereka cinta lingkungan, cinta terhadap ciptaan-ciptaan Allah, dan itu sangat penting bagi guru yang profesional. Oke, saya kira itu yang berkaitan dengan modul project. Sekarang Pak Riana terkait dengan kewajiban guru di PPG itu atau PPG itu adalah mengatakan penelitian tindakan kelas. Coba Anda ungkapkan seperti apa menyusun penelitian tindakan kelas. Oh, penelitian tindakan kelas. Oh, ya, Pak. Biasa sebelum eh, membuatnya, tentunya saya melihat latar belakangnya dulu, Pak, dari sebuah masalah yang ada. Kemudian setelah sudah dapat informasi terkait itu, tentunya saya membuat semacam modulnya, eh, kemudian disusun mulai dari pendahuluan, yaitu di mana di dalamnya itu terdapat eh, beberapa latar belakang masalah. Kemudian dia dijelaskan di dalamnya itu beberapa teori yang sesuai dengan atau yang sudah ada yang berkaitan dengan masalah yang ada di lingkungan peserta didik atau lingkungan sekolah yang saya tempat seperti itu, Pak. Oke, kalau penelitian tindakan kelas itu di bab 4 apa yang sangat penting di situ? Yang di bab 4, Iya, eh, pen- pendekatan 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 terhadap peserta didik. pendekatan terhadap peserta didik. Ya, pendekatan masalah yang ada di lingkungan sekolah. Di bab 4 itu Iya, Pak. sesungguhnya dia berkaitan dengan apa yang perlu ditindak di kelas maksudnya gitu. Oh, Nah, ini kan terkait dengan proses pembelajaran, oh iya, Pak. terkait dengan juga peningkatan materi, terkait dengan peningkatan anak-anak itu dalam segi motivasinya, segi minatnya, hasil pembelajarannya, dan lain-lain.
Nah, itu yang harus dilakukan. Makanya dalam pembahasan di bab 4 itu harus ada penampilan siklusnya. Siklus itu sebuah rangkaian yang berputaran yang berkaitan dengan bagaimana anak itu lebih cepat memahami ini. Agar lebih cepat memahaminya itu gunakan metode ini, menggunakan model ini sehingga lebih kreatif, dia lebih cepat dan seterusnya. Nah, dan itulah yang perlu ditindaki. Yang namanya penelitian tindakan kelas. Jika anak-anak itu lamban, mengapa dia lamban? Ya, tindakan apa yang harus dilakukan oleh guru. Nah, itulah perlu adanya perencanaan, adanya pelaksanaan, adanya pengamatan, dan adanya refleksi. Refleksi itu bukan hanya sekedar bahwa, oh anakku sekalian, siapa yang merasa senang, apakah senang atau tidak dalam kegiatan itu, tapi sesungguhnya refleksi itu berkaitan dengan apa yang harus mereka laksanakan setelah mereka menerima pelajaran itu. Jadi apa yang mereka harus laksanakan setelah menerima pelajaran itu, atau apa renungan yang mereka dapati. Refleksi itu bisa bersifat renungan. Jadi mereka merenung bahwa dengan belajar doa tadi yang terbetik hati saya mengenal dan mengenang, begitulah hidup ini harus ada doa. Apa itu menurut saya? Bukan berarti kadang-kadang kan kurikulum mengatakan, eh, apakah anak-anak adik-adik sekalian merasa senang dari apa yang saya sampaikan? Sebenarnya refleksi itu menurut saya tidak seperti itu. Tetapi refleksi itu apa yang mereka renungi dari apa yang mereka peroleh dalam pembelajaran yang 1 jam itu. Hanya tadi tentang membaca basmalah. Refleksinya seperti apa? Ya, arti anak-anak mengatakan bahwa saya merenungkan kembali apa yang disampaikan oleh guru, maka inilah akibatnya buat saya. Kira-kira begitu. Nah, itu yang masih perlu di perantap di peserta-peserta PPG hingga lebih kreatif, lebih berinovatif, dan punya pemahaman dalam hal melaksanakan kegiatan di PPG. Oke, saya kira cukup untuk tahap kedua. Kita masuki tahap ketiga, yaitu eh, tahap membaca dan menulis ayat-ayat Al-Quran. Silakan, apakah sudah ada Al-Quran yang disiapkan? Pak, tapi ini Al-Quran versi yang Madinah, Pak. Yang Oke, kecil. versi Madinah, versi apapun yang penting dia Ya, Al-Quran. iya, Oke, silakan coba buka surat An-Naml dan baca ayat 1 sampai seterusnya. Pak. 1 sampai 10, Pak ya. Iya, baca saja dulu, Ya, nanti akan diberikan baik, penyampaian apakah sampai ke 10 atau ke berapa. ya, baik, Nanti baik, akan mulai membacanya. baik, Pak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, فآيات القرآن وكتاب مبين هدى وبشرى للمؤمنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم فهم يعمهون. Iya, oke, cukup, cukup. Ya. Cukup. Oke, sekarang nulis ayat. Silakan siapkan kertas dengan penanya.
atau pulpen atau spidol kecilnya? Iya, oke. Saya bacakan penggalan ayat dan silakan tulis. Baik. Oke, sudah siap. Ya Pak, Oke, siap. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ida un syaqqat. Ida Iya. un syaqqat. Ida un syaqqat. Ini akan ditulis dengan bagus. Ida un syaqqat. Ya, kalau sudah selesai, tolong Iya Pak. diperlihatkan, akan diperlihatkan hasil tulisannya. Iya. Oke, spidolnya kebesaran Pak ini. Ya, ya, oke, saya kira cukup. Iya Ya, Pak. kebesaran lebih bagus daripada kekecilan tidak bisa dibaca. Iya Pak. Ya, saya kira kegiatan untuk ujian malam hari ini atau sehari ini untuk saudara Nuriana saya cukupkan di sini, dan insya Allah diharapkan tetap belajar, belajar dan belajar, mengingat ya PPG ini masih ditentukan oleh ujian penentu, yaitu ujian pengetahuan. Ujian pengetahuan itu yakni kurang lebih 120 soal yang harus dijawab. Dan itu butuh waktu belajar. Saya kira ini penyampaian saya, dan saya tutup kegiatan di ujian hari ini dengan uh, alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Prof. Oke, terima kasih.